Dalam bahasa ilmiahnya, tanaman padi ini disebut yaitu Oryza sativa yang banyak dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan organik. Dan dalam pengembangannya pun, tanaman padi ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu varietas, tipe beras, dan metode budidaya. Sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pertanian yang semakin maju, tentunya terus diupayakan dalam pengembangan budidaya tanaman padi, terutama pengembangan berbagai macam varietas dengan melakukan persilangan agar mendapatkan varietas tanaman padi yang baik dan mempunyai kualitas yang tinggi. Nah, kemudian untuk pengelompokan varietas tanaman padi di negara kita itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu varietas padi hibrida, varietas padi unggul, dan varietas padi lokal. Nah, untuk varietas padi hibrida ini merupakan varietas padi yang hanya sekali tanam, dengan kelebihannya yaitu potensi hasil panennya yang maksimal, yaitu bisa mencapai 2 kali lipat. Terus butiran padi varietas hibrida yang dihasilkan ini tentunya lebih bagus dengan kualitas nasi yang lebih pulen dan wangi. Kemudian untuk pembudidayaan tanaman padi hibrida ini tentunya harus memakai bibit asli atau original. Nah, kemudian padi varietas unggul. Padi varietas unggul ini merupakan jenis padi yang berada satu tingkat di bawah varietas hibrida. Varietas ini dapat ditanam berkali-kali dengan kualitas yang sama, yang artinya hasil panen dari varietas tersebut masih bisa dipakai dijadikan benih. Kemudian untuk hasil produksi, varietas padi unggul ini cukup tinggi dan mempunyai nilai baik karena bisa mencapai 8-10 ton per hektar. Dan kemudian untuk harganya pun tidak terlalu mahal. Kemudian yang terakhir yaitu padi lokal. Varietas padi lokal ini merupakan varietas yang khusus berada di daerah tertentu saja. Padi lokal semacam ini hanya cocok ditanam di daerah tertentu karena membutuhkan spesifikasi khusus untuk tumbuh dan memproduksinya. Dan untuk hasil produksinya itu bisa mencapai yaitu sekitar 7-8 ton untuk per hektarnya. Dengan rasa nasi beras yang cukup lumayan enak pastinya. Nah, Sobat Tani, di sini saya mencoba merekomendasikan beberapa jenis padi varietas unggul yang mungkin bisa menjadi bahan referensi pilihan untuk bisa ditanam di lahan Sobat Tani semua. Namun sebelumnya, jangan lupa tonton terus video ini sampai akhir. Dan kita intro dulu. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya di Yo Tani Channel. Oke Sobat Tani, dalam jumpa kali ini kita akan membahas yaitu tentang tanaman padi varietas padi unggul yang mungkin bisa dicoba ditanam di lahan sawah Sobat Tani pada musim yang akan datang. Nah, untuk yang pertama yaitu padi SR Srigenjah. Padi SR Srigenjah merupakan padi varietas lokal dan merupakan salah satu benih padi umur genjah yang siap mendongkrak pendapatan para petani. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Padi SR Srigenjah dengan mempunyai keunggulan yaitu usia panen yang sangat singkat, yaitu berkisar antara 72-75 hari setelah tanam. Dan biaya produksinya yang sangat minim juga toleran terhadap OPT dan jamur. Tinggi tanaman 90-95 cm, tekstur beras putih tanpa kapur, serta rasa nasi yang pulen. Potensi hasil 10-12 ton per hektar. Anakan 35-40 batang per rumpun. Dan perawatan mudah. 2. Padi IF16. Sobat Tani, bibit padi IF16 ini memiliki kemampuan adaptasi yang bagus di berbagai jenis lahan dengan anjuran tanam yaitu 30x30 dengan budidaya organik. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Asal GF01-196-2-5-4
Strep P1, golongan cere, umur tanaman 110 hari setelah sebar. Bentuk tanaman tegak, tinggi tanaman 120 cm, panjang malai 31 cm, warna telinga daun tidak berwarna, warna batang hijau, warna daun hijau, permukaan daun kasar, tekstur nasi pulen, tahan terhadap hama wering dan potong leher, anakan produktif 32 batang, kerebahan, tahan, kerontokan, mudah, potensi hasil 12 ton per hektar. 3. Padi Trisultan. Benih padi Trisultan merupakan jenis padi bibit unggul terbaru yang merupakan hasil persilangan antara Inpari 32 dengan Sertani 13A dengan mempunyai batang yang kokoh, lebih mudah dalam pengisian, bulir bernas dengan mempunyai umur 90-95 hari setelah tanam. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Anakan produktif 25-45 batang. Panjang malai 30-35 cm. Jumlah bulir 275-330. Berat bulir 31 gram per 1000 bulir. Potensi hasil 9-12,7 ton per hektar. Hasil real tertinggi 12,3 ton per hektar. Umur tanaman 95-97 HST. Tinggi tanaman 110-120 cm. Bentuk bulir besar dan panjang. Daun bendera tegak, tahan penyakit bles atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan penyakit bakteri atau kresek, toleran terhadap hama wering, ketahanan rebah cukup aman, dan tahan kekeringan. 4. Padi siam-siam. Padi siam-siam atau ada yang menyebutnya siam-siam memang berasal dari Thailand, lalu dicoba dibudidayakan di Aceh dan hasilnya sangatlah unggul. Maka dari itu beberapa daerah lain juga ingin mencoba dibudidayakan padi siam-siam ini. Dengan memiliki potensi hasil yang cukup tinggi jika memang dalam perawatannya dilakukan secara maksimal. Dengan penilaian secara keseluruhan, tanaman padi siam-siam ini cukup bagus karena memang padi ini mempunyai keunggulan yaitu tahan terhadap wering maupun pest jika memang dilakukan pencegahan sejak awal. Nah, jika Sobat Tani tertarik dengan padi jenis ini, maka berikut ini adalah spesifikasinya. Umur tanaman 85 HST. Tinggi tanaman 80-90 cm. Malai 350-600 bulir. Anakan 20-35 per rumpun. Potensi hasil 13 ton per hektar. Rata-rata hasil 10-11 ton per hektar. Rasa nasi pulen aromatik. Tahan penyakit wering dan kresek. 5. Padi hibrida Intani 602. Benih padi hibrida Intani 602 merupakan hasil pemeliharaan yang mengadopsi beberapa jenis padi hibrida lainnya dengan mempunyai keunggulan dari ketahanan hama dan penyakit, juga peningkatan kualitas hasil produksi dan kualitas beras juga nasi yang cukup tinggi. Nah, Sobat Tani, jika mungkin tertarik dengan jenis padi Intani 604 ini, tentunya bisa dicoba ditanam di musim depan. Dan berikut ini adalah spesifikasinya. Umur genjah 80-85 HST. Rendemen tinggi 67%. Malai panjang 180-230 bulir per malai dan terisi penuh. Gabah dan beras berbentuk sedang tipe Ceherang. Nasi wangi dan enak. Batang kokoh dan tahan rebah. Lebih tahan penyakit bles atau potong leher, kresek atau hawer daun bakteri, dan penyakit kerdil rumput. Nah, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan tentang bibit padi terbaru dari yang lokal sampai hibrida di tahun 2023 ini. Oke, sebelum saya undur diri, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yung glempang. Truknya arep ngangkut pari.